أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, di hari pertama bulan suci Ramadan ini, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan keagungan, penuh dengan keberkahan. Jika orang yang berpuasa melaksanakan amal saleh, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan berdoa, doanya akan dikabulkan. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang melakukan amal soleh di malam itu, maka baginya sama seperti melakukan amal soleh selama 1000 bulan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya kita isi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan saleh. Apa saja amalan saleh yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan? Paling tidak ada 7 amalan saleh yang harus dilakukan kita selaku umat Islam. Yang pertama adalah tingkatkan pengetahuan kita dalam 3 hal. 1. Pengetahuan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah, hatinya bisa menjadi gelisah. Kita kenal Allah. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberi kehidupan kita? Siapa yang akan mematikan kita? Siapa yang menjadikan mata bisa melihat? Siapa yang menjadikan telinga bisa mendengar? Siapa yang bisa menggerakkan kepala, bisa ke kanan dan ke kiri? Siapa yang bisa menggerakkan tangan, yang bisa menggerakkan kaki, yang bisa menjadikan akal kita bisa berpikir, hati kita menjadi lembut? Itu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenali Allah, Allah Maha Pendengar. Kita kenali Allah sebagai Maha Melihat, dan seterusnya. Namun pengetahuan itu bukan hanya sebatas di akal pikiran kita ataupun di lisan kita, tetapi mengenal Allah itu harus dimasukkan dalam hati kita dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan mencuri,
karena dia meyakini Allah sedang melihat kita. Jika kita mengenal Allah bahwa Allah Maha mendengar, maka kita tidak akan mengatakan perkataan yang dimurkai oleh Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengetahuan akan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah dan larangannya kalau kita sendiri tidak mengetahui ilmunya, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Bisa jadi kita baru mengetahui perintah Allah itu sholat, zakat, puasa, haji yang mampu. Padahal selain itu masih banyak perintah-perintah Allah yang harus kita pelajari. Begitu juga kita harus mengetahui larangan-larangan Allah. Bisa jadi kita baru mengetahui larangan Allah itu mencuri, larangan Allah itu berjudi, larangan Allah itu merampok, larangan Allah itu berzina. Tapi selainnya bisa jadi kita belum tahu. Oleh karena itu kita selaku umat Islam di bulan puasa kita tingkatkan pengetahuan kita akan perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, pengetahuan yang harus kita tingkatkan adalah pengetahuan bagaimana kita mengetahui cara beribadah yang benar. Setelah kita mengetahui Allah yang memerintahkan kita, kita sudah mengetahui mana larangan Allah. Yang berikutnya kita harus mengetahui cara melaksanakannya. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara zakat yang benar. Itu semua harus dipelajari. Jadi sekali lagi, di bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan pengetahuan kita dalam 3 hal itu. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafs? Adalah penyucian diri, penyucian jiwa kita dari dosa-dosa kita kepada Allah, baik kesalahan itu yang mahdoh langsung dengan Allah maupun kesalahan dengan Allah melalui manusia. Sebagai contoh, orang yang tidak sholat itu berarti dia berdosa langsung kepada Allah. Tapi tatkala ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu dosa kepada Allah, berdosa juga melalui manusia. Dengan kata lain, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak istighfar. Mari kita banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan. Kita diperintahkan Allah untuk segera memohon ampun. Mengapa kita segera minta ampun pada Allah? Karena filosofi kematian itu tidak ada yang tahu. Ada paginya sehat, sorenya meninggal dunia. Ada malamnya sehat, paginya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, kita untuk bersegera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan dosa kita kepada Allah dengan manusia. Kesalahan kepada orang tua, mari kita mohon maaf kepada orang tua. Jika kita punya salah kepada saudara, segera kita mohon maaf kepada saudara kita. Jika kita punya salah kepada teman-teman kita, segeralah kita memohon maaf. Oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya
di bulan suci Ramadan itu kita mohon maaf kepada seluruh manusia yang kita kenal, yang kita ketahui. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketiga yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang harus segera dilakukan adalah lakukan amalan surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian mohon ampunan kepada Allah dan amalan surga. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan surga. Apakah amalan surga itu? Amalan surga itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa dengan berjamaah. Puasa Ramadan yang sedang kita lakukan, jangan sampai kita tidak selesai selama 1 bulan. Pastikan setiap hari berpuasa. Zakat, fitrah, pastikan kita tunaikan. Zakat mal, jika telah mencapai haul dan nisabnya, kita keluarkan. Perintah-perintah Allah kita lakukan. Larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Kita tidak mabuk, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak menggunjing orang, kita tidak menjadi saksi palsu, kita tidak berbohong, dan semua kejelekan-kejelekan kita tinggalkan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat adalah lakukan perbuatan baik dengan sesama manusia. Di poin 2 tadi, kita selaku sesama manusia harus mohon maaf. Tetapi yang poin keempat adalah kita belajar berhubungan baik dengan sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali yang punya hubungan baik dengan Allah dan punya hubungan baik dengan sesama manusia. Secara vertikal kita baik dengan Allah, tidak memiliki dosa, kita juga berbuat baik dengan sesama manusia, tidak memiliki dosa. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak punya hubungan baik, maka kita akan ditimpa kehinaan di mana saja kita berada, baik di kota maupun di desa, baik di rumah mewah maupun di rumah yang tidak mewah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mari kita lakukan amalan sunnah. Setelah kita perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, dengan sesama manusia baik. Langkah berikutnya adalah mari kita lakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Amalan berupa sholat tarawih, sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat witirnya, baca Qur'annya, kita tingkatkan. Amalan-amalan sunnah jangan sampai kita tidak melakukannya. Sungguh sangat merugi jika bulan Ramadan pergi kita tidak membawa segudang pahala. Sungguh sangat merugi jika Ramadan pergi kita tidak memperoleh ampunan Allah. Sungguh sangat merugi jika Ramadan pergi kita tidak memperoleh keberkahannya. Oleh karena itu, mari kita lakukan amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
amalan yang keenam yang harus kita lakukan adalah perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak mulus, tetapi banyak kerikil-kerikil tajam. Apa yang kita cita-citakan terkadang meleset. Apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan doa-doa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dikabulkan. Oleh karena itu, mari kita perbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup satu, kita perbanyak. Kalau bisa 10, kenapa? Misalnya ada anak yang berdoa hanya cita-citanya supaya bisa kerja, ditingkatkan doanya supaya bisa bekerja dengan gaji yang maksimal, yang dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kesehatan yang prima, diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sayang pada orang tuanya, meninggalnya dalam husnul khatimah. Perbanyak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan dua hal. Satu dengan kesabaran, yang kedua dengan sholat. Apa artinya ini? Orang mohon doa kepada Allah dengan sabar, itu artinya tidak ingin segera dikabulkan melalui proses kehidupan. Sabar berarti tidak marah. Sabar berarti tidak jengkel. Sabar tidak harus segera, tetapi mohonlah kepada Allah dengan kesabaran, dan sholat dengan doa yang maksimal. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi yang keenam ini adalah perbanyak permohonan kita kepada Allah dengan sabar dan doa. Terakhir, tawakal kepada Allah. Pasrahkan segala usaha, upaya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang yang sudah bertawakal tidak bisa digoda oleh syaitan. Laisa lahum sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak mempunyai kekuatan. Syaitan tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk menggoda orang yang beriman dan sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.